Masya Allah. Loh. Assalamualaikum, salam rahayu, Om Swastiastu. Untuk kali ini membahas tentang makna dentuman suara misterius. Apa sih intinya? Kenapa sih bisa terjadi suara yang misterius? Kenapa di setiap kota-kota besar juga terjadi seperti itu? Iya, topik itu sih. Iya. Karena satu, untuk pergantian era yang kemarin sempat kami bahas, satu, berhubungan dengan sejarah. Kedua, berhubungan dengan unsur gaib. Kalau kita tidak percaya dengan unsur gaib, kita hidup itu udah gaib. Yang nyata kan raga. Jadi kalau kita nggak percaya dengan gaib, ya mustahil kita hidup. Kalau kita sadar dengan itu, berarti kita harus sadar tentang alam juga, tentang raga kita. Alam termasuk bumi, tanah, dan tumbuh-tumbuhan juga. Kenapa kok mau pergantian era? Kalau di dahulu leluhur kita di era kerajaan memang ratusan tahun untuk pergantian era. Bumi semakin tua, pergantian era semakin pendek, hanya ratusan tahun, 100 tahun, entah itu 200 tahun. Kalau di era kerajaan minim paling pendek 500 tahun. Kenapa ada hubungannya dengan dentuman? Dentuman kemarin pergantian era, pergantian penjaga, baik penjaga di raga kita ataupun alam. Di raga kita siapa yang menjaga? Sukma, roh, nyawa. Dan kalau di Jawa ada unsur yang berhubungan dengan guru sejati. Siapa? Berarti leluhur kita yang dahulu yang mendampingi kita, memantau kita. Nah, kita juga harus sadar. Kenapa di video kemarin sering-sering kita ingat, sering-sering kita berdoa mendekatkan diri, sering-sering kita sadar. Wong Jawa kan eling lan waspada. Nah, saiki mau sudah ditabur untuk pergantian era, suara-suara kan itu berarti genderang dari alam yang diutus Sang Pencipta lewat leluhur, mengingatkan kita lewat alam juga. Bentrokan apa? Otomatis di nyata sama di gaib bergesekan. Di situ juga ada unsur jin, unsur leluhur yang akan diganti, otomatis bergesekan. Itu yang menyebabkan suara. Belum lagi petugas-petugas yang ada di alam ini yang bikin suara menjadi keras. Manusianya sendiri sering menyalahgunakan tempat sakral, alam-alam yang indah. Dan yang paling penting, tempat sakral yang identik dan kental dengan sejarah. Ini yang sering disalahgunakan dengan manusia era sekarang. Niatnya nggak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tapi meminta-minta. Ini kan yang menjadi sering terjadi polemik di antara orang-orang spiritual, orang-orang pelaku keimanan. Lupa tugas kita mendoakan, berdoa
kepada Sang Yang Pencipta. Kan itu. Kalau kita sering meminta-minta kan ya malah ya apa ya. Jadi eling lan waspada. Jadi awake dhewe kudu eling. Waspada tegese kan kudu hati-hati. Lah ono sambungane meneh. Eling lan waspada, sabar lan waskita. Jadi awake dhewe kudu awas, kudu ngerteni tata cara. Mungkin kalau tambah tak lanjut sih. Kenapa seperti itu? Kita hidup, kita diciptakan, dan di kitab manapun sudah disebutkan, cuma beda bahasa. Di raga ada unsur nyawa, ada sukma, ada roh. Berarti kalau di alam kebiar duniawi juga ada jenis jin yang menjaga alam. Memang beliau yang ditugaskan, kan gitu. Kita juga harus bisa menghargai, menjaga, dan merawat. Menghargai jenis jin yang menjaga, merawat tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya. Kan ngono. Kalau kita bisa merawat alam sekitar, juga akan bisa merawat alam yang lebih besar. Terus lagi kita harus bisa menghargai. Kalau petugas alam, berarti kita bisa menghargai jenis jin yang lain juga. Tidak akan terjadi pergeseran kalau kita bisa menjaga tiga-tiganya itu. Nah, sekarang yang penting kita harus kuat untuk menjalani suatu kehidupan. Soalnya mau pergantian era. 2, harus sabar. 3, harus sering-sering melakukan pendekatan diri kepada Sang Yang Pencipta. Itu yang penting. Itu aja pesannya. Ono tambahan? Mungkin untuk dentuman saya nggak bisa mengulas lebih detail, lebih luas lagi, karena ya gimana ya, ini hanya untuk mengingat supaya kita lebih bisa untuk mendekatkan diri kepada Yang Pencipta, iling leluhure, iling lagune, iling keluargane, supaya iso ngrawat kahanane. Ngono wis. Matur suwun sanget rawuhe. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu seduluran saklawase.